Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Dewi. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Materi pokok IPA, alat pendengaran manusia. Alat pendengaran manusia adalah telinga, yaitu telinga. Seperti gambar yang ditampilkan di sini ya. Telinga manusia digambarkan seperti itu. Kita lihat alat pendengaran manusia itu terdiri dari apa saja. Yang pertama, yang nomor 1 adalah daun telinga. Daun telinga ini dapat dilihat oleh mata manusia yang terletak di sebelah kanan dan kiri kita. Kemudian yang kedua ada lubang telinga. Yang ketiga, gendang telinga. Yang keempat ada tulang-tulang pendengaran. Yang kelima ada saluran setengah lingkaran. Yang keenam ada syaraf pendengaran. Yang ketujuh ada koklea atau sering disebut juga sebagai rumah siput. Yang kedelapan ada saluran eus. Setelah kita melihat bagian-bagian telinga manusia tadi, kita akan mempelajari tentang fungsi dari bagian-bagian telinga manusia. Di mana telinga manusia dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama merupakan bagian telinga luar. Bagian telinga luar yang terletak di luar, bagian luar, seperti gambar yang ditampilkan sama Bu Dewi ini. Yang pertama ada daun telinga, yang kedua ada lubang telinga. Untuk yang pertama daun telinga berfungsi untuk menangkap getaran bunyi, kemudian diteruskan ke lubang telinga. Yang kedua ada lubang telinga yang berfungsi untuk meneruskan bunyi ke gendang telinga. Nah, biasanya di lubang telinga kita ini terdapat rambut-rambut halus yang memiliki fungsi untuk menghalangi debu dan air masuk ke telinga kita. Yang kedua ada bagian telinga tengah. Nah, di gambar yang Bu Dewi tampilkan, di situ ada gendang telinga. Di situ kemudian ada tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengarannya terdiri dari 3 bagian. Bisa dilihat di situ ada tulang sanggurdi, tulang landasan, dan tulang martil. Kita bahas yang pertama adalah gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk menerima bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Yang kedua ada tulang-tulang pendengaran, sudah Bu Dewi jelaskan tadi ya. Ada tulang-tulang pendengaran terdiri dari yang pertama ada tulang sanggurdi, tulang landasan, dan tulang martil. Dari ketiga tulang ini memiliki fungsi sebagai penerus bunyi ke koklea atau disebut juga sebagai rumah siput ya, betul. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian telinga dalam. Bagian telinga dalam ini terdiri dari apa saja? Nah, dilihat gambar yang sudah ditampilkan. Ada saluran setengah lingkaran. Apa sih fungsinya saluran setengah lingkaran ini? Ya, sebagai alat keseimbangan. Kemudian yang kedua ada syaraf pendengaran. Fungsinya untuk meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Kemudian yang ketiga ada koklea atau bisa disebut sebagai rumah siput. Fungsinya adalah menerima dan meneruskan bunyi ke syaraf pendengaran. Yang keempat adalah saluran eustachius. Saluran eustachius ini berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Dari ketiga bagian tadi, kita bisa mempelajari bagaimana cara kerja telinga kita sampai kita bisa mendengarkan bunyi. Ditampilkan dalam gambar seperti ini cara kerja telinga manusia. Suara masuk ke telinga, kemudian gendang telinga ke ujung syaraf, kemudian ke otak. Atau lebih jelasnya seperti ini. Nah, bunyi yang berasal dari sumber bunyi merambat melalui udara dan ditangkap oleh daun telinga. Dari getaran bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga, kemudian diteruskan ke tulang-tulang pendengaran sampai syaraf pendengaran baru disampaikan ke otak manusia. Ya, kita akan mempelajari tentang gangguan pada telinga manusia. Apa saja gangguan pada telinga manusia? Yang pertama adalah tuli.
Tuli ini merupakan ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi, ya, tidak bisa mendengarkan bunyi dengan baik. Biasanya disebabkan oleh kerusakan gendang telinga, atau tersumbatnya gendang telinga, atau rusaknya syaraf pendengaran. Jadi itu bisa menyebabkan telinga manusia tidak bisa mendengarkan bunyi. Yang kedua, nah itu ada gambar, namanya adalah otitis media. Otitis media itu ditampilkan gambar yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri merupakan tampilan untuk telinga normal, untuk yang sebelah kanan tampilan yang terkena otitis media. Apa itu otitis media? Otitis media merupakan infeksi pada telinga bagian tengah akibat kuman yang membentuk nanah pada telinga kita. Biasanya nanah dalam telinga itu disebabkan oleh kuman yang masuk ke telinga kita. Jadi itu disebut sebagai penyakit otitis media. Kemudian yang ketiga ada otosklerosis. Seperti gambar yang ditampilkan, otosklerosis. Otosklerosis itu merupakan tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga penghantaran suara ke otak akan terganggu. Setelah kita mengetahui gangguan telinga pada manusia, bagaimana cara menjaga kesehatan telinga kita? Kita lihat yang pertama adalah membersihkan secara berkala telinga bagian luar menggunakan kapas bersih dengan air hangat. Kemudian yang kedua ada jangan membersihkan telinga dengan benda tajam. Yang ketiga, hindari penggunaan headset terlalu sering. Yang keempat, jangan mendengarkan musik dengan volume keras. Yang kelima, hindari konsumsi obat secara berlebihan. Nah, berikut ini penjelasan tentang materi pokok alat pendengaran manusia, mulai dari bagian-bagian telinga manusia tadi sudah Bu Dewi sampaikan. Kemudian ada manfaat atau fungsi dari bagian-bagian telinga manusia. Kemudian ada gangguan pada telinga manusia, cara kerjanya juga tadi sudah Bu Dewi sampaikan. Kemudian cara menjaga kesehatannya juga sudah Bu Dewi sampaikan. Sampai di sini video kali ini, pembelajaran hari ini.